Baiklah teman-teman, karena topik kelima sudah selesai, kita bahas, maka selanjutnya kita akan membahas topik keenam, yaitu depresi. Baik, menurut teman-teman, mengapa pentingnya topik ini dibahas? Siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Dipersilakan. Saya izin berpendapat. Silakan Saudari Ayu. Uh, Menurut saya, mengapa topik ini penting untuk dibahas? Karena mungkin ada beberapa remaja yang mengalami depresi, entah itu depresi tentang masalah keluarga ataupun depresi tentang lingkungan pertemanannya dan juga yang lain-lain. Jadi topik ini kenapa penting untuk dibahas? Supaya agar kita mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi atau mendapatkan solusi untuk permasalahan tentang depresi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Tiwi. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Dipersilakan. Saya ingin memberi pendapat. Silakan Saudari Hania. Menurut saya, mengapa penting topik depresi ini untuk kita bahas? Karena pada saat ini kan kita lagi mengalami masa atau belajar daring ya, belajar online. Maksudnya lewat internet. Jadi dengan keterbatasan karena tidak tatap muka secara langsung, memberikan dampak kepada para siswa atau para mahasiswa dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi belajar seperti itu. Nah, dampaknya jadi tugasnya jadi terbengkalai seperti itu kan, jadi nggak selesai. Nah, mungkin itu yang bisa menyebabkan depresi seperti itu. Makanya mengapa topik ini penting, biar kita bisa mengatasi depresi tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hania. Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi? Baik, dari semua pendapat teman-teman tadi sangat bagus, dan adakah dari teman-teman yang dapat menyimpulkan mengapa topik ini penting untuk dibahas? Baik, jika tidak ada, saya akan menyimpulkannya. Nah, kenapa depresi ini penting untuk dibahas? Karena depresi ini sangat bahaya untuk diri kita, apalagi kita sebagai mahasiswa ya kan. Karena depresi ini bisa mengakibatkan misalnya kerusakan pada otak karena kita terlalu stres dalam menghadapi berbagai macam misalnya berbagai macam tugas seperti itu. Jadi kita di sini kenapa depresi itu penting untuk dibahas supaya kita tahu bagaimana cara untuk mengatasi suatu depresi ini. Nah, kemudian kita masuk ke faktor penyebab. Nah, menurut teman-teman apa saja faktor penyebab dari masalah depresi ini? Siapa yang ingin berpendapat? Teman-teman dipersilahkan. Saya izin berpendapat. Silakan Saudari Tiwi. Menurut saya mungkin ada salah satu faktor penyebab dari depresi, yaitu mungkin adanya tekanan dari lingkungan sekitarnya, mungkin seperti tekanan dari keluarganya, dia dituntut untuk menjadi seperti ini, seperti itu, dan yang lainnya, dan dia dituntut untuk yang tidak sesuai keinginannya. Mungkin karena hal itu dia jadi merasa tertekan dan mentalnya itu jadi tidak baik, dan karena hal itu mungkin dia menjadi depresi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Tiwi. Apakah teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya? Dipersilakan. Izin berpendapat. Dipersilakan untuk Saudari Ria. Terima kasih. Jadi menurut saya, apa faktor dari
depresi di sini yaitu tanggung jawab yang dipikul oleh individu itu sendiri, di mana jika diberikan tanggung jawab yang besar, tetapi dia belum sanggup untuk memenuhinya, jadi menimbulkan beban pikiran yang tentunya membuat dirinya menjadi depresi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ria. Apakah teman-teman ingin memberikan pendapatnya lagi? Izin memberikan pendapat. Baik teman-teman, pendapat teman-teman tadi sudah bagus, dan sekarang apakah teman-teman bisa memberikan kesimpulan dari faktor penyebab ini? Jika ada teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan faktor penyebab dari depresi ini adalah mungkin faktor penyebabnya dari lingkungan sekitar ya. Misalnya dia terlalu di lingkungan sekitarnya itu terlalu menekankan dia mungkin untuk seperti kayak kedua orang tuanya selalu menekankan dia untuk selalu belajar, tetapi kan otak itu kan ada batasnya, ada saatnya belajar dan ada saatnya bermain, dan mungkin dia juga memiliki riwayat seperti gangguan mental, terus dia juga memiliki tekanan batin, misalnya karena masalah keluarganya atau permasalahan ekonomi keluarganya. Nah, dan dia juga mengalami peristiwa yang trauma, seperti kayak misalnya peristiwa di masa-masa lalu. Jadi dia tuh kayak selalu memikirkan hal itu. Jadi dia menghadaplah depresi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akibatnya. Nah, menurut teman-teman, apa akibat dari orang yang memiliki depresi ini? Siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Dipersilakan teman-teman. Saya ingin berpendapat. Silakan Saudari Hania. Menurut saya akibat dari depresi ini adalah bagi mahasiswa atau pelajar, jadi tugasnya akan menjadi terbengkalai seperti itu kan, karena seperti tadi faktor penyebabnya dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya tersebut seperti itu. Baru yang selanjutnya akibatnya dia akan menjadi gila seperti itu, jadi pikirannya jadi kacau seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hania. Apakah teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya lagi? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada, pendapat dari Hania tadi sudah bagus, dan apakah teman-teman yang lainnya ingin menyimpulkan apa akibat dari depresi ini? Jika ada yang ingin memberikan pendapatnya, dipersilahkan. Jika tidak ada, saya akan menyimpulkan apa akibat dari depresi ini. Nah, akibat dari depresi ini bisa merusak kerusakan otak, karena dia tuh selalu berpikir negatif, selalu berpikir ke arah yang negatif, tidak pernah berpikir ke arah yang positif, karena dia selalu menyalahkan dirinya sendiri seperti itu. Terus dia tuh susah untuk menjalin hubungan dengan orang lain, susah untuk beradaptasi dengan orang lain. Dia hanya ingin menyendiri saja. Terus akibat yang lebih fatal, dia bisa bunuh diri karena dia sudah sangat stres dan depresi, dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi dari depresi ini. Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya? Jika ada, dipersilahkan. Saya izin berpendapat, Siti. Silakan Saudari Tiwi. Menurut saya mungkin solusi yang dapat kita lakukan mungkin diperuntukkan kepada orang tua ataupun guru untuk lebih
memperhatikan anak didiknya atau anaknya, dan seharusnya dukunglah kegiatan apa yang mungkin dipilih oleh anak tersebut ketika jika kegiatan itu bermanfaat dan menguntungkan, dan selalu memberi semangat, jangan menilai rendah tentang apa yang anak itu lakukan, karena jika dia dinilai rendah, mungkin dia menjadi patah semangat dan bisa mengakibatkan depresi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Tiwi. Apakah teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya? Dipersilahkan. Izin Saya ingin berpendapat. berpendapat. Silakan Saudari Ria. Terima kasih. Jadi menurut saya solusi yang bisa dilakukan yaitu menenangkan diri terlebih dahulu. Jadi kan depresi itu kan seperti keadaan pada orang yang mengalami gangguan kepada pikirannya atau psikologisnya begitu. Jadi terlebih dahulu menenangkan diri sendiri. Tapi di sini depresinya masih dikategorikan ringan ya. Kalau berat kan harus ke psikolog atau psikiater gitu kan. Kemudian setelah menenangkan diri, alangkah lebih baiknya kita itu melakukan hobi atau kesukaan kita. Misalnya dia suka menyanyi, ya menyanyi, bermain musik, atau bermain musik, ya, atau olahraga, ya olahraga, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ria. Apakah teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya lagi? Dipersilahkan. Saya ingin memberi pendapat. Silakan Saudari Hania. Sebagai solusi untuk topik depresi ini, saya ada dua solusi. Yang pertama, kalau kita nantinya sebagai guru BK atau konselor, pasti kita bisa melihat adanya kayak kesenjangan terhadap siswa tersebut gitu kan. Baru kita bisa ngasih masukan kepada siswa kita itu, misalnya tentang depresi. Jadi kita memberi semangat seperti itu. Baru yang solusi yang kedua, bisa kita sebagai teman atau sebagai sahabat atau ya teman sebaya seperti itulah, memberikan semangat kepada teman kita. Kan biasanya kan yang teman sebaya lebih mengerti masalah yang kita hadapi seperti itu. Jadi kita bisa menyokong dia dari belakang untuk menyemangati dia seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hania. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Dipersilahkan. Izin memberikan pendapat. Silakan Saudari Ayu. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama menurut saya lakukan hal-hal yang membuat diri kita yang sedang depresi ini, lakukan hal-hal yang membuat kita tuh senang gitu. Jadi apa yang tadinya terpikirkan gitu terus buat kita stres, buat kita depresi, itu jadi hilang. Karena apa yang ada yang kita senangi itu kan pasti kita bakalan suka, terus kita minat dan bakat kita tuh pasti bakalan muncul. Nah, terus yang kedua, beristirahatlah dengan cukup gitu. Karena kalau kita lagi depresi pasti kan kita pengennya istirahat gitu kan. Kalau terus-terusan kayak mikirin gimana sih ini tugas kok nggak siap-siap gitu contohnya. Dan kita tuh mau nggak mau ya kita harus istirahat karena istirahat itu perlu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Baik teman-teman, pendapat teman-teman semua sudah cukup bagus. Sekarang teman-teman siapa yang dapat menyimpulkan apa solusi dari depresi ini? Jika teman-teman yang ingin berpendapat dipersilahkan. Jika tidak ada, saya akan menyimpulkannya. Apa solusi dari depresi ini? Yang pertama, kita hindari kebiasaan menyendiri. Dengan mencari komunitas yang baik atau ikut organisasi di lingkungan kita. Nah, yang kedua itu buatlah hidup kita itu lebih sederhana.
dengan membuat kayak misalnya perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Terus yang ketiga itu berolahraga secara teratur, minimal 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi sekitar 30 menit. Dan yang keempat itu konsumsilah makanan yang gizinya seimbang dan pola makan yang teratur. Dan yang terakhir itu buatlah kayak misalnya hobi yang dibilang oleh saudari Ria tadi, untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk menenangkan pikiran kita sendiri, supaya kita itu tidak berlarut-larut dalam memikirkan suatu hal yang tidak penting kita pikirkan. Seperti itu. Baik, teman-teman, saya ingin mendengarkan komitmen teman-teman setelah kita membahas topik ini. Apakah teman-teman ingin memberikan pendapatnya? Dipersilakan. Izin pendapat Silakan Saudari Ruth. saya ingin membuat komitmen bahwa saya akan berbicara dengan seseorang sebelum saya menyakitin diri saat mengalami depresi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ruth. Apakah teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya? Dipersilakan. Saya ingin memberikan komitmen saya. Dipersilakan Saudari Ria. Terima kasih. Jadi, komitmen saya yaitu saya berjanji kepada diri saya bahwa saya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting atau kata lain tidak terlalu membesar-besarkan permasalahan saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ria. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya, teman-teman? Persilakan. Saya ingin berpendapat. Silakan Saudari Hania. Komitmen saya untuk kedepannya, saya ingin membuat manajemen waktu, membuat list-list waktu saya supaya kegiatan-kegiatan saya menjadi teratur seperti itu kan. Kalau menjadi teratur, tidak ada depresi yang saya alami nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hania. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya, teman-teman? Dipersilakan. Baik, pendapat teman-teman semuanya sudah sangat bagus dan tidak terasa ya teman-teman, waktu berlalu dengan cepat, kegiatan kita hampir berakhir. Baiklah, saya ingin teman-teman menyampaikan kesan mengenai kegiatan kita BKP topik bebas hari ini. Siapa yang lebih dulu ingin memberikan pendapatnya? Dipersilakan teman-teman. Izin berpendapat sih. Silakan Saudari Ria. Jadi kesan saya terhadap BKP topik bebas pada hari ini yaitu menarik karena ada gamenya. Kemudian saya mendapat pengetahuan baru dari pendapat teman-teman di room ini. Kalau pesannya itu saya harap komitmen-komitmen yang telah kita ucapkan tadi dapat terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ria. Apakah teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya? Dipersilahkan. Baik, kesan dari Ria tadi cukup bagus ya. Jadi teman-teman, kapan lagi kira-kira kita bisa melakukan kegiatan seperti ini? Ada yang mau memberikan masukan? Saya ingin memberikan masukan. Silakan Saudari Hania. Bagaimana kalau kita melakukan BKP topik bebas ini minggu depan pada hari Sabtu? Apakah teman-teman yang lainnya setuju dengan pendapat Hania? Setuju. Setuju. Setuju.
Baik, teman-teman yang lain setuju ya dengan pendapat Hania. Jadi kita melakukan kegiatan BKP ini dilakukan pada minggu depan, yaitu pada hari Sabtu. Jadi baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, silakan teman-teman menyampaikan pesan dan harapan tentang kegiatan BKP yang kita lakukan hari ini agar kedepannya lebih baik lagi. Adakah yang ingin memberikan pendapatnya, teman-teman? Saya izin berpendapat. Silakan Saudari Tiwi. Jadi pendapat saya mungkin dengan diadakannya kegiatan ini, semoga kita semua dapat menjadi orang yang berani mengungkapkan pendapat di muka umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Tiwi. Apakah teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya lagi? Dipersilahkan. Jika tidak ada, pendapat dari Tiwi tadi sudah cukup bagus ya. Jadi baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan BKP ini, marilah kita berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang beragama Islam, doa akan saya pimpin. Ya Allah, kami telah selesai melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok teknik diskusi topik bebas hari ini. Terima kasih ya Allah telah melancarkan kegiatan kami ini. Melalui kegiatan ini, kami dapat menemukan manfaat yang kami bawa untuk memperbaiki diri kami. Berikanlah kami kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat membuat pertemuan kami ini terwujud lagi dalam waktu dekat. Kami sudah menyadari mengapa penting faktor penyebab akibat solusi dan mampukah kami merealisasikan komitmen kami di depan teman-teman. Terima kasih atas berkah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dengan tanpa hentinya kami mengucap syukur atas segala limpahan rahmat-Mu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengisi BMB 3, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Teman-teman, untuk silakan dinyalakan mic-nya semuanya. Kepada teman-teman, apakah sudah terdengar suaranya? Sudah, Tiwi. Sudah, Tiwi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada Yang Kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
putih mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya, selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam menyanyikan lagu Laskar Pelangi ini. Baiklah teman-teman, saya harap untuk dapat mengisi BMB3 ini, hal ini untuk mengetahui apa saja yang telah teman-teman terima setelah mengikuti BKP ini, yang berisikan pengetahuan baru, apa yang diterima, apa yang teman-teman pikirkan, dan bagaimana perasaan teman-teman, dan bagaimana menyikapinya, dan tindakan yang muncul, serta tanggung jawab yang tumbuh pada diri teman-teman setelah mengikuti BKP ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.